Sebenarnya jam tidur yang ideal tuh berapa jam sih? 7 jam, 8 jam? Penting banget loh buat tidur cukup, karena kalau kurang bisa bahaya. Daya tahan tubuh jadi lemah, jadi susah fokus. Bahkan menurut penelitian, orang yang tidurnya kurang dari 6 jam sehari memiliki resiko kematian dini yang lebih tinggi. Kurang tidur juga bisa bikin mood kita jadi jelek, jadi sensitif, ngaruh ke berat badan jadi bertambah, kantong mata jadi gelap. Nah ternyata lamanya waktu tidur yang kamu butuhkan itu tergantung usia kamu. Nih kamu bisa pause ya. Misalnya usia 12-18 itu 8,5 jam. Usia 18-40 idealnya 7-8 jam. Harus tidur yang cukup ya guys, supaya badan jadi sehat dan juga segar. Guys, ini dari kisah nyata nih, nanti ada foto aslinya, ngeri banget. Jadi, cewek ini lagi nginep di hotel sama temennya. Mereka habis tinggalin kamarnya, terus baru balik lagi nih. Tiba-tiba pas masuk kamar, di kamar mandi ada cewek yang gak tahu siapa, lagi megang barang-barangnya cewek yang lagi nginep. Jadi dia kayak ketangkep pas lagi mau nyuri gitu. Dan cewek ini kan berdua nih sama temennya. Mereka sama-sama ketakutan dan shock. Apalagi kondisi kamarnya tuh bener-bener berantakan. Akhirnya dipanggil polisi nih. Dan cewek aneh itu udah dicari kemana-mana, tapi gak ketemu. Sampai polisinya nyerah. Polisi bener-bener gak bisa nebak gimana caranya cewek itu bisa masuk, karena dia kan nggak punya kunci. Sampai cewek ini lihat di kamar mandinya ada rotokan cat tembok gitu, dan di depannya ada kaca. Dia langsung sadar nih, dia buka kacanya dan bener ada lobang. Jadi kayak ada ruangan tersembunyi gitu di balik kacanya. Bahkan ada bantal, baju. Jadi kayaknya cewek aneh itu sempet tinggal di situ. Dan ini nih foto aslinya, ada lobang di balik tembok. Ngeri ya. Kalau cewek ini tidur, dia bakal mati. Jadi suatu malam dia tidur aja kayak hari biasanya. Dan tiba-tiba ada seorang nenek berdiri di depan dia. Cewek ini panik dan kaget, tapi dia nggak bisa gerak dan nggak bisa ngomong. Dan dengan entengnya nenek ini bilang kalau cewek ini tidur, dia bakal meninggal. Tiba-tiba cewek ini kebangun dan itu cuma mimpi. Ya udah besoknya dia beraktivitas aja kayak biasa. Tapi pas malam cewek ini keinget sama perkataan si nenek. Dia akhirnya bikin kopi, belajar, nggak tidur semalaman. Hari kedua dia masih takut, lagi-lagi dia nggak tidur. Dia denger lagu, joget-joget supaya nggak ngantuk. Hari ketiga dia masih nggak mau tidur. Dia olahraga jalan nih di malam hari. Dan pas pagi ibunya bingung kok anaknya nggak berangkat sekolah. Ternyata dia udah terbaring demam di kasurnya. Dia dibawa ke rumah sakit dan sama dokternya mau disuntikin obat tidur. Cewek ini langsung teriak-teriak dan nangis karena nggak mau. Dia diperiksa lebih lanjut dan ternyata dia kena somnifobia, yaitu takut untuk tidur. Akhirnya dia diobati nih, diterapi. Baru deh dia mulai sembuh dan bisa tidur lagi. Guys, kalau kamu keluar negeri, terus ngeliat salju kayak gini tuh boleh dimakan gak sih? Kelihatannya sih putih bersih dan seger, tapi emangnya aman ya dimakan? Nah, kamu harus hati-hati nih. Berdasarkan penelitian, salju yang masih aman untuk dikonsumsi itu yang baru jatuh kurang dari setengah hari. Sementara kalau udah lebih dari setengah hari, udah 1 hari, 2 hari, itu udah banyak banget bakterinya. Kalau nyobainnya sedikit aja sih mungkin masih aman, tapi kalau banyak, kamu bisa sakit. Bahkan kalau dicairin, salju yang awalnya putih pas jadi air tuh kelihatan kotornya. Gak bisa langsung diminum, harus dimasak dulu. Dan gak cuma itu aja, harus difilter juga. Jadi hati-hati ya guys, mending nanti saljunya dipegang aja, gak usah dimakan. Dua pria ini sama-sama naksir sama cewek cantik penjual minuman ini. Mereka berdua saling nunjukin kehebatannya nih. Kayak pria ini nunjukin dia jago sulap, dan pria satunya nunjukin kalau dia jago lempar panah. Lanjut terus nih, mereka adu pancong, mereka ngadu jago-jagoan minum. Dari siang sampai malam mereka masih tanding aja rebutin cewek itu. Sampai besoknya mereka udah capek banget nih sebenarnya. Terus dikasih minuman lagi kan sama cewek itu. Mereka makin pusing dan tiba-tiba gak sadarkan diri. Pria-pria itu ditarik masuk nih sama si cewek. Dan pasti kalian gak akan nyangka, mereka berdua dimasukin ke dalam mesin pembuat minuman. Jadi ternyata selama ini dia sengaja ngegodain dan ngumpulin pria-pria buat diubah jadi minuman. Ini aja udah ada lagi tuh calon korban selanjutnya. Siapa yang baru tahu nih, minum teh sesaat setelah makan bahaya. Bisa mengganggu proses pencernaan dan penyerapan makanan oleh tubuh. Apalagi kalau kamu punya anemia atau kurang darah. Teh bisa mengganggu penyerapan beberapa mineral seperti zat besi. Kalau habis makan, terus minum tehnya sesekali, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kamu punya kebiasaan tiap habis makan selalu minum teh, resiko penyakit seperti diabetes, gangguan ginjal, jantung, hipertensi akan meningkat. Idealnya, habis makan itu minumnya air putih. Jadi inget ya guys, minum tehnya jangan berlebihan. Kisah kakek tua yang tinggal di keluarga anaknya nih. Ada menantu sama cucunya yang masih kecil. Karena udah tua, tangan kakek ini selalu gemeteran. Tiap pegang minum selalu tumpah kemana-mana. Makan juga berantakan. Anaknya kesel nih, meja kakek itu akhirnya dipisah. Dan dia juga dipakein mangkok kayu biar nggak pecah. Kakek ini sedih karena makan sendirian. Dan dia juga selalu dimarahin tiap numpahin makanan. Suatu hari, anak yang kecil ini lagi main nih.
Ditanya sama bapaknya, bikin apa? Terus dia jawab, oh ini aku lagi bikin mangkok kayu buat ayah sama ibu kalau aku udah besar nanti. Ternyata anak ini nyontoh orang tuanya, dan mereka akhirnya sadar kalau perbuatannya salah. Gak seharusnya mereka berbuat kayak gitu sama orang tua. Mereka sadar ya namanya orang udah tua banget, wajar aja makanannya tumpah-tumpah. Si kakek akhirnya kembali makan bareng-bareng lagi di meja yang sama. Aduh, nggak ngerti lagi ya, di Kamboja laba-laba kayak gini tuh digoreng dan dijadiin cemilan yang katanya enak banget. Bahkan juri MasterChef aja udah nyobain nih. Jadi yang digoreng ini laba-laba jenis tarantula. Nah, tarantulanya dibumbuin dan digoreng di minyak panas. Katanya ini teksturnya renyah dan kaya protein. Terus rasanya enak loh, kayak kepiting. Awalnya di tahun 70-an, masyarakat Kamboja tuh sempat dilanda kelaparan. Makanya tarantula aja dimakan. Tapi justru ini jadi cemilan yang populer banget. Bahkan sampai dijadiin menu mewah di kafe-kafe. Banyak banget yang suka loh. Kalian tertarik mau cobain gak nih? Kisah seorang pria yang menikah dengan wanita yang cantik, sampai tiba-tiba di kulit istrinya muncul bintik-bintik hitam. Wajahnya, tubuhnya semua penuh bintik. Dia jadi gak cantik lagi. Terus tiba-tiba suaminya kecelakaan dan jadi buta. Suaminya yang buta ini gak tahu kalau kulit istrinya penuh bintik. Yang dia tahu istrinya cantik. Pernikahan mereka baik-baik aja, malah makin romantis. Sampai suatu hari istrinya jatuh dari tangga dan meninggal. Terus suaminya ditanya nih sama temennya, sekarang istrinya kan udah nggak ada, terus siapa dong yang mau dampingin dia jalan? Dia kan nggak bisa ngeliat. Dan tiba-tiba si suami ngasih tahu kalau dia sebenarnya nggak buta. Selama ini dia cuma pura-pura buta karena takut istrinya malu dengan wajahnya yang penuh bintik. Dia ngelakuin itu semua karena dia benar-benar mencintai istrinya. Tiap mau tidur, anak cewek ini selalu ketakutan karena dia ngerasain ada sesuatu nih di bawah kasurnya. Dia teriak sampai bapaknya tuh nyamperin dan diperiksa nih, di bawah kasurnya tuh nggak ada apa-apa, cuma ada boneka. Terus dia ditinggalin sendirian lagi. Anak ini udah coba merem tapi dia benar-benar nggak bisa tidur. Apalagi selimutnya tuh gerak-gerak. Dia yakin di bawah kasurnya ada sesuatu. Terus anak ini inget dia punya kue. Dia coba jatohin lah dan ternyata bener ada yang ngambil. Dia jatohin dan diambil lagi. Bahkan tangannya sampai nagih kayak gini. Ternyata di bawah kasurnya ada monster yang kelaparan. Tapi monsternya lucu dan jadi jinak nih karena dikasih kue. Bahkan dia ngajakin main bola. Sampai si bapaknya bingung kok kamar anaknya berisik. Terus dicek. Dia disuruh cepetan tidur. Dan anak itu langsung bisa tidur nih karena monsternya baik jagain dia. Kalian pernah makan tisu atau kertas gak sih? Itu bahaya loh. Mungkin kedengeran aneh, tapi pernah dibahas nih sama majalah dari Australia. Ternyata banyak banget model yang sengaja makan tisu atau kertas supaya tetap kurus. Dan faktanya ternyata banyak orang yang punya kebiasaan makan tisu dan kertas. Kondisi kelainan ini dinamakan xilophagia. Nah guys, walau tisu atau kertas ini bakal hancur dalam sistem pencernaan, tapi kamu harus tetap hati-hati. Soalnya dia gak segampang itu buat dicerna. Bahkan bisa nyebabin iritasi saluran pencernaan. Apalagi kalau tisu atau kertasnya udah terkontaminasi bakteri, bisa bikin keracunan, infeksi paru-paru, darah, mata. Dan bisa lebih gawat lagi kalau tisu atau kertasnya mengandung pewangi. Jadi jangan makan tisu atau kertas ya guys.